Detik-detik longsornya tembok beton setinggi 15 meter terekam kamera warga. Ya, mundur! Mundur! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akibatnya, 4 rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, Jawa Tengah terendam luapan sungai. Kejadian berawal saat retakan terjadi di tembok yang berada di sisi sungai. Retakan itu kemudian membesar hingga tak sanggup menahan beban rumah. Kemudian sore itu kan hujan imbas dari air itu akhirnya ada 3 rumah lagi yang terdampak kena air. Jadi total ada 14 kakak, sekarang sudah direlokasi di kos Atlanta. Berarti ada berapa jiwa, Pak? Jiwanya sekitar 26 jiwa, 14 kakak, 4 rumah. Hal itu diperparah oleh curah hujan tinggi yang berakibat pada luapan sungai Jueh yang merendam 4 rumah tersebut. Akibat longsor ini 4 rumah rusak parah, pemilik rumah hanya bisa mengambil barang seadanya sebelum longsor terjadi. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun petugas gabungan masih mengevakuasi material longsor dari sisi sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Indosiar kita awali dengan informasi banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang. Pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Pagi ini petugas masih terus melakukan pembersihan lokasi kejadian. Pasar Badung dan Kumbarasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas. Sejumlah daerah di Bali mengalami banjir sejak semalam. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan ada 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, di wilayah 85 warga mengungsi dan 2 orang dikabarkan meninggal dunia. Sementara Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kelungkung, Kecamatan Daman, dan Kecamatan Kelungkung, 104 keluarga dan 423 jiwa terdampak banjir. Kemudian Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat.
Korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga, operasi lagi ditemukan pada pukul 10.00 pada tim SAR gabungan yang mana korban atas nama Aciles Agustinus dengan umur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter PKIWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.